Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Trembelane Vlog lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan pokoknya yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Oke lur, untuk episode kali ini di Trembelane Vlog lur, kita mau bahas owner experience Kia Rio, All New Kia Rio 2013. Mengenai harganya, terus spare partnya, terus pengalaman saya selama kurang lebih 1 tahun ini memiliki ini. Terus worth it enggak ya di tahun 2022 ini untuk meminang All New Kia Rio dibandingkan kompetitor lain. Nah itu kita bahas semua sama cara pilihnya. Karena kemarin saya dapat barang yang nggak begitu bagus juga. Jadi ada beberapa PR yang harus saya kerjakan. Nah apa aja nanti dan habis berapa, tonton terus Trembelane Vlog di episode kali ini lor. Oke lur, jadi ini All New Kia Rio tahun 2013 ya. Untuk apa dulu nih kita bahas untuk tips membelinya ya. Karena kemarin setelah saya beli ternyata ada beberapa kekurangan yang kurang saya cek. Jadi semoga di depan teman-teman semua atau jenengan semua bisa lebih teliti lur. Oke, untuk beli Kia Rio pertama ya itu ya dicek eksterior dulu, mulus enggak, ada penyok-penyok atau apanya enggak. Nah itu bisa nanti kalian untuk nego buat harganya kalau ada kekurangannya. Kebetulan unit saya ini tergolong mulus ya lur ya. Nah kemarin dapat tergolong mulus. Untuk eksteriornya ya kalau dilihat lebih detail mungkin ada beberapa sepetan di bumper depan sama bumper belakang ya. Harap maklum karena mobil udah usia mau 10 tahun. Nah terus untuk yang kedua kita ke interior. Ini saya buka. Interiornya mulus enggak juga. Nah, kalau ini kebetulan saya dapat juga yang udah modif. Jadi saya sangat tertarik karena udah modif ini dan dapat harga lumayan murah lur, di bawah 100. Kemarin dapat 97 juta. Eksterior juga udah eksterior udah modif, interior juga udah modif kayak gini lur, udah di cover lantai, jok, terus head unit juga udah ganti kayak gitu. Nah untuk eksterior sama interior ini tergolong sangat mulus dan mungkin cuma ada beberapa sini tempat untuk geser-geser AC yang pada hilang lur. Nah itu nggak masalah sih. Nah kalau yang lain masih mulus ya untuk interior sama eksterior. Terus untuk mesin bisa dilihat kita selanjutnya kalau eksterior sama interior itu terlihat mulus. Oh iya, di sini juga lur. Kameramennya ke sini dari sini. Tak kasih tahu. Nah, jangan lupa karena ini unit udah lama, takutnya dipakai harian dan di reset kilometernya. Nah, nanti kita pastikan aja lur antara kilometer. Ini kebetulan saya dapat kemarin 100.000. Antara kilometer dan setir ini masih jeruk enggak, masih jeruk tebel enggak. Ini kemarin terus tak beliin cover ya. Nah sama di pedal gas ini lur sama kopling itu masih tebel-tebel enggak. Nah ini tergolong masih tebel ya, jadi kilometernya enggak resetan kemungkinannya itu. Oke, setelah itu kita cek di mesin. Oh ya, semua dipastikan fungsi ya untuk tombol-tombolnya semua seperti AC, terus ini kelengkapan tombol-tombol door lock sama power window itu dipastikan fungsi semua, dicek semua aja. Terus kita cek mesin, nanti kita starter itu masih halus atau enggak. Nah kondisinya mesin terawat atau enggak. Nah ini kebetulan tempat saya juga masih terawat. Akinya juga belum lama ganti, kampas kopling juga malah belum lama ganti, dan di mesin lumayan bersih ya, terawat. Jadi pemakai sebelumnya itu terawat. Ya kalau di showroom mobil mungkin udah dipermak ya lur ya, jadi mulus banget nantinya. Oke, kita starter. Lebih enaknya bawa bengkel lur, soalnya kalau masalah mesin saya sendiri juga worry free loh, worry gimana gitu loh. Nah ini kita starter ya. Nah itu di starter langsung nyala, langsung bagus. Nah ini juga tergolong mesinnya masih halus. Terus kalau bisa datang pengecekan itu di pagi hari lur, dipastikan knalpotnya juga ngembun kayak gitu ya. Jadi sebelum
sebelum dia starter duluan, kita yang starter duluan lur. Jadi kalau pertama starter itu udah susah, nah itu ada kemungkinan ada beberapa part yang emang udah kurang bagus kayak gitu lur. Nah, terus di sisi sini lur, kalau saya kemarin ini kekurangannya ada di kaki-kaki lur, terutama rak setirnya udah kena. Nah, kameramannya ke sini. Untuk cek rak setir cukup kemarin nggak salah saya nggak saya cek juga, cukup di starter aja mesinnya, terus digoyang-goyang gini lur. Nah, kebetulan ini udah nggak bunyi, udah saya servis. Ini kemarin sebelumnya kluk keras itu lur. Jadi kalau kena jalanan bergelombang atau jalanan jelek itu ada suara bisik. Nah, kemarin kaki-kaki salahnya nggak saya cek karena lihat unitnya udah bagus. Nah, kemarin saya servis kaki-kaki itu habisnya 2,5 juta lur. Nah, itu agak mahal juga untuk spare part Kia Rio ini. Yang pertama untuk jasa servis sama ganti busing-busing di rak setirnya itu 1,5 juta sendiri. Jadi pastikan rak setirnya udah bagus ya. Kalau dapat harga yang lebih mahal atau ya yang lumayan mahal, dipastikan rak setir juga bagus karena nanti PR-nya di situ habis 1,5 juta sendiri kalau servis. Tapi kalau beli nanti harganya itu 4 jutaan lur. Nah, spare part-nya mahal, emang agak sedikit mahal Kia Rio ini dibanding yang kayak Brio. Tapi kalau Jazz masih mahalan Jazz lur. Nah, terus tipsnya apa lagi ya? Oh ya, ban. Kemarin saya PR ban juga. Karena bannya masih tebal, cuman tahun pembuatannya itu udah kadaluarsa lur. Sejak 2015 saya nggak begitu perhatiin. Nah, itu bannya udah keras, jadi ada suara berisik di dalam kabin gitu. Nah, ini udah saya ganti juga. Harga bannya kemarin dapat satunya itu 570.000 lur. Nanti pembelian bannya di deskripsi saya sertakan ya, alamat sama nomor teleponnya. Itu kalau di Jogja lumayan murah di situ lur untuk pembelian ban mobil. Nah, terus apa lagi ya? Itu udah kaki-kaki. Oh ya, pastikan kaki-kaki juga dari kolong sini nanti digoyang-goyang lur. Nah, ini kebetulan rumput jadi saya males ngolong, terutama bagian ball joint, terus long tirot sama link stabilizer itu yang sering kena. Kemarin saya kena satu rak setir, terus link stabilizer sama busingnya udah pecah lur. Tuh, jadi biaya pembelian Kia Rio kemarin 97, terus ditambah kaki-kaki 2,5, terus ditambah servis. Oh ya, ganti busi lur. Kemarin businya itu udah nggak begitu bagus, pas servis dicek itu ada sedikit noda hitam. Nah, itu saya ganti sekalian, itu satu businya 100.000 yang iridium. Nah, itu jadi 4 kan 400. Nah, jadi servis 1 juta. Terus ban mobil kemarin 1 juta 1.140.000. Nah, itu lur. Jadi sisakan spare untuk kalau beli mobil bekas, itu sisakan spare untuk perawatannya lur. Jadi ya mau nggak mau harus seperti itu, kecuali kalau dapat yang emang benar-benar mulus ya, tapi harganya pasti tinggi lur. Jadi ini kebetulan waktu saya ambil itu rata-rata masih pada 100 juta lebih. Ini saya dapat 97, ya hitungannya kan wah murah gitu ya. Tapi ya itu tadi ada beberapa PR yang memang kurang nyaman. Sebenarnya masih bisa dipakai tapi kurang nyaman untuk dipakai kayak gitu lur. Nah, kalau sekarang bicara masalah worth it atau enggaknya di tahun 2022 ini untuk meminang all new Kia Rio, pertama jawaban saya masih worth it dibandingkan kompetitor lain, karena saya kemarin cari-cari Jazz harga di 100 sampai 120. Itu saya targetkan kemarin cari Jazz RS yang GE8 yang model lama itu. Nah, itu di rank antara tahun 2009 sampai 2012 ya mungkin ya. Nah, itu dibanding ini kok setirannya, antepnya, terus kekedapannya bagusan ini. Suka ini lur. Jadi bantingannya juga empuk, terus lebih kedap suaranya, terus bodinya lebih tebal lur kalau Kia Rio itu. Nah, ini mantap. Jadi dibandingkan Jazz, kalau saya milih ini lur, milih Kia Rio nya. Terus di harga part itu kalau sama-sama ori
antara Jazz dan Kia Rio ini lebih murah Kia Rio-nya lur beberapa, tapi ada beberapa part yang memang lebih mahal di Kia Rio-nya. Nah, karena produk Kia itu kan rata-rata partnya ori lur. Kalau mau cari substitusinya atau apa ya namanya ya, palsunya itu susah. Jadi dibandingkan part Honda lebih banyak yang murah di Kia-nya itu lur. Nah itu, terus untuk masalah ketersediaan spare part itu memang tidak semua bengkel ada dan bisa lur. Jadi ada spesialis Hyundai Kia, terutama kalau di Jogja itu banyak lur. Nah kalau untuk spare part kalau nggak ada di offline ya kita cari di online lur. Kan sekarang banyak di marketplace. Emang kesusahan dari produknya agak ada di spare partnya itu agak nggak familiar di kita lur di Indonesia ini. Itu sih. Nah terus dari segi bentuk, kalau segi bentuk eksterior dan interior selera ya. Kalau saya pendapat saya kalau dari segi eksterior itu menang di Kia Rio-nya lur, all new Kia Rio-nya ini. Tapi kalau di segi interior lebih menang di Honda Jazz-nya karena dia ada ultra seat juga, terus ada dashboardnya yang lebih bagus ya lur ya bentuknya daripada si Kia Rio ini. Nah itu sih lur, jadi untuk selera masing-masing berbeda, itu nanti tergantung jenengan mau pilih. Kalau kompetitornya ini kan yang terkenal kan Jazz, Yaris sama Kia Rio ini lur, sama ada Hyundai i20 sama apa lagi ya? Ya kurang lebih kompetitor Mazda. Nah Mazda, tapi Mazda itu kan spare partnya terbilang dan terkenal sangat mahal. Kalau saya sih diantara itu semua ya karena budget minim juga saya milih ini karena dari pasaran itu harganya ya unda-undi sama Jazz RS ya yang GE8 kebanyakan sih murah di Kia Rio-nya itu karena ya emang kalau Honda kan menang di brake-nya itu lor kayak gitu. Nah jadi silakan mau pilih yang mana. Kalau oh ya ada saran lagi, kalau memang jenengan itu mulai dari motor itu mending beli yang seri LCGC. Memang kenyamanannya kurang, seperti saya dulu langsung beli ke Datsun itu kenyamanannya kurang, tapi nggak bikin kaget lur, nggak bikin kagetnya karena sesuai kantong kita dari motor ke mobil otomatis kan terbiasa menggunakan bahan bakar yang di motor ya. Jadi misalnya pulang pergi kerja itu 10.000, nanti di mobil itu jadi 50.000 kan kaget lur. Nah kayak gitu. Kalau di LCGC kan 50.000 bisa dua kali bolak-balik kantor kemarin saya, jadi nggak terlalu kaget. Nah kalau konsumsi BBM Kia Rio ini dan Jazz itu lebih boros lur dari LCGC. Nah itu jadi lumayan kaget pakai ini lur saya. Maklum lur, dompetnya tipis kayak gitu. Nah oke, mungkin itu aja dulu lur, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya sambung lagi di video berikutnya. Sukses selalu, sehat selalu, dan keep safety riding. Pokoknya yang bagus-bagus semua sukses semua ya. Nyen pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tremelani Vlog lur.